Apa kabar Ananda semuanya? Baik, Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, kita mulai kelas kita. Saya persilakan kepada Aini selaku ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa dan memberi salam. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak Guru, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di siang hari ini dalam rangka pembelajaran bahasa Indonesia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita berkesempatan untuk bertemu, berkesempatan untuk menuntut ilmu, dan yang paling penting adalah selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh. Pesan ini selalu Pak Guru ulang dan terus ulang agar anandaku punya kesadaran dan punya semangat bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Oleh karena itu perlu untuk kita lakoni dengan sungguh-sungguh. Anandaku, hari ini kita akan melanjutkan aktivitas kita ya. Namun sebelumnya Pak Guru mau cek dulu ketua kelas. Saya lihat sudah ada 27 orang yang sudah bergabung. Nah, nanti ketua kelas mohon bantuannya ya untuk mengecek kembali, dibantu oleh sekretaris, teman-teman yang belum sempat bergabung, dan mungkin karena ada kendala jaringan, boleh dibantu mengirimkan tautan atau link Google Meet kita. Kita akan belajar tentang teks berita. Nah, ini adalah materi kita yang pertama di kelas 8 ya, di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Di tujuan pembelajaran 1, aktivitas kita di awal dalam bentuk kelompok, yaitu menemukan struktur teks berita dan juga menemukan unsur kebahasaan teks berita. Setelah selesai aktivitas kelompok di tujuan pembelajaran 1 dan 2, kita akan lanjutkan dengan aktivitas individu, yaitu merangkum teks berita. Aku nanti akan mencoba menggali informasi dan menemukan teks berita dari media online. Teks berita yang telah kalian rangkum, silakan berlatih untuk membacakannya. Dan di keterampilan yang keempat adalah Anandaku akan berlatih mengasah kemampuan kalian agar punya keterampilan menyajikan berita secara lisan atau biasa disebut dengan pembaca berita. Anandaku, materi teks berita ini penting kita pelajari saat ini, mengingat bahwa setiap hari ya kita tidak pernah lepas dari yang namanya berita, baik itu di layar televisi, di YouTube, di gadget kalian atau gawai kalian, semua selalu ada berita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami mana sih berita yang benar, yang memenuhi syarat, dan perlu diingat bahwa belakangan ini ya, banyak sekali orang yang menjadi korban dari berita-berita hoax, berita-berita bohong. Kadang berita-berita itu masuk melalui grup-grup percakapan kita ya. Orang kadang tidak sadar, auto share saja ya, auto berbagi. Tidak membaca kemudian membagikan ke grup-grup, dan yang lain juga seperti itu, tidak membaca, tidak melakukan penyaringan, share lagi, berbagi lagi ke grup yang lain, akhirnya semakin banyak orang yang termakan hoax. Oleh karena itu, penting bagi kita sejak awal ya, di usia remaja ini, untuk memahami mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar, tentu dengan menganalisis syarat-syaratnya atau unsur-unsurnya. Selain itu, Anandaku pasti kenal dengan yang namanya Najwa Shihab ya. Wah, terkenal sekali ya. Bukan cuma di tanah air, tapi juga di beberapa negara. Karena dia seorang pembaca berita, seorang jurnalis yang kemudian karirnya sekarang luar biasa ya. Setelah program Mata Najwa di Metro TV, dia kemudian melanjutkan programnya di Trans ya, dan mengembangkan media dengan platform yang baru yaitu Narasi Newsroom. Najwa dengan profesinya sekarang itu menjadi profesi yang menjanjikan ya, dan Anandaku hari ini kita bisa belajar menjadi seorang pembaca berita, bisa seperti Najwa atau bisa lebih hebat dari Najwa Shihab nantinya. Tentunya dibutuhkan kesungguhan untuk belajar. Silakan Ananda bermain melalui games ini, menguji ingatan kalian terkait dari materi sebelumnya. Dan ingat, di dalam sana ada monster, hati-hati, diterkam oleh monsternya. Saya bagikan sekarang juga di kolom chat
silakan bermain. Anandaku yang sudah bermain, silakan menuliskan skornya di kolom komentar ya. Oke, tenang ya, fokus ya. Perhatikan pertanyaannya. Hati-hati, nanti ketemu monsternya. Oke, mantap. Ada 6 pertanyaan ya. Aduh. Belum ada yang menuliskan skornya di kolom komentar. Ayo, mana nih? Oke, terima kasih Anda semua yang sudah bermain menggunakan WordWalk untuk menguji ingatan kalian ya terkait dengan unsur-unsur berita. Gamesnya menyenangkan, seru, menantang. Seru sama kayak seru karena kayak kejar-kejaran sama monsternya supaya tidak tertangkap. Oke. Adik Simba, Pak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Kalau apa, unsur yang memuat topik berita. Di mana, unsur yang memuat tempat kejadian berita. Siapa, unsur yang memuat orang-orang yang terlibat di dalam berita. Kapan, adalah unsur yang menjelaskan waktu peristiwa berlangsung. Mengapa, unsur yang menjelaskan alasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Bagaimana, adalah unsur yang menjelaskan urutan peristiwa. Silakan Anda mengamati dan mencoba menemukan informasi apa yang tersaji dari tanggapan layar tersebut. Struktur teks berita terdiri dari kepala, teras, tubuh, dan kaki. Kepala merupakan bagian judul, teras merupakan bagian pembuka, tubuh merupakan bagian isi yang menjelaskan seluruh unsur berita, dan kaki merupakan bagian penutup yang menjelaskan kesimpulannya. Terima kasih Iren. Kita analogikan sebagai manusia ya. Berita juga punya kepala, teras kita analogikan sebagai lehernya, tubuh sebagai badannya, mulai dari pundak ya sampai ke bagian perut, dan kaki sama seperti manusia, dia berada di bagian bawah, namun pada berita ini dia berfungsi sebagai penyimpul. Di dalamnya ada kesimpulan dan juga penegasan ulang. Ciri kebahasan teks berita terdiri dari 5. Dimulai dari penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung, penggunaan kata kerja mental, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan keterangan waktu, dan menggunakan bahasa baku. Perbedaannya, di kalimat langsung, selain tanda kutip, kata penyerta di akhir untuk menyebutkan subjek hanya menggunakan kata atau ujar atau sebut. Sedangkan untuk kalimat langsung, kata berubah menjadi mengatakan, mengungkapkan, menuturkan. Seperti itu letak perbedaannya. Selanjutnya, Nandaku, selain kalimat langsung dan tak langsung, teks berita punya ciri dia menggunakan kata kerja mental, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan menggunakan bahasa baku. Saya berikan kesempatan kepada Nandaku untuk mengamati slide ini dan mengajukan pertanyaan bila ada hal yang belum dipahami. Saya Pak. Silakan disebutkan namanya, siapa nak? Natasha. Silakan. Apakah pagi, siang, sore, jam, hari, bulan, tahun itu termasuk keterangan waktu? Bagus, terima kasih Nagesya atas pertanyaannya ya. Secara kontekstual, apalagi jika kita berbicara tentang teks berita, maka detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, pagi, siang, sore, malam, itu semua termasuk dalam kategori keterangan waktu. Apakah bisa dipahami Anda? Ya Pak, makasih. Di Google Classroom, Pak Guru sudah menyiapkan aktivitas kelompok. Pak Guru sudah membagi kelompok kalian. Nah, di dalam kelompok ini, Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja daring ya. Yang kalian lakukan adalah menelaah teks berita yang Pak Guru tautkan di dalamnya, kemudian mencoba menemukan struktur teks dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks berita yang Pak Guru bagikan ke masing-masing kelompok. Sudah lihat kelompoknya, Anandaku? Baik, kalau sudah terlihat, sudah tahu kelompok berapa, silakan bergabung ke lembar kerja daringnya. Kelompok 1, Pak Guru sudah siapkan slides-nya. Kelompok 2, 3, 4, dan 5. Silakan bergabung sekarang juga. Baik, Anandaku, di aktivitas kelompok ini boleh juga menggunakan fasilitas
diskusi ini yang ada di lembar kerja daring untuk saling berkoordinasi. Pak Guru berikan waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Silakan saling berkoordinasi di kolom komentar ini. Boleh juga menggunakan fasilitas percakapan langsung pada Google Meet ya. Buka mic-nya. Nah, baik, selamat mengerjakan Anda. Pak Guru berikan waktu 2 menit lagi untuk bersiap-siap melakukan presentasi. Kelompok 1 saya mau cek dulu, sudah siap untuk presentasi. Siapa moderatornya? Saya Pak. Aurelia Pak. Saya persilakan kepada moderator Aurelia Kondo. Silakan. Apakah layar presentasi saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan Aurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Selamat siang Aurel. Siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi update tambahan 40.427 orang kasus COVID-19 di Indonesia. Slide pertama akan dibacakan oleh aku. Struktur teks berita yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita dari berita yang kami diskusikan yaitu update tambah 40.427 orang, kasus COVID-19 Indonesia kini 2.567.630. Selanjutnya saya persilakan Adelia. Struktur berita yang kedua adalah teras berita. Teras berita adalah paragraf pembuka dari teks berita, yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut terlihat dari kasus aktif dan angka kematian yang masih terus bertambah. Data yang dihimpun pemerintah hingga Senin 12 Juli 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan ada penambahan 40.427 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi di tanah air. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh Aurelia. Struktur berita yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita adalah paragraf penjelas dan poin inti dari teks berita. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.567.630 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 kepada wartawan pada Senin sore. Data ini juga bisa diakses publik melalui situs COVID-19. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dehan. Struktur berita yang terakhir adalah kaki berita. Kaki berita adalah bagian penutup yang merupakan simpulan atau penegasan ulang. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 170.101 orang yang berstatus suspek. Lebih lanjut, terdapat 510 kabupaten atau kota yang terpapar COVID-19 di 34 provinsi. Ini berarti sudah lebih 99% wilayah di Indonesia yang terdapat penularan virus corona. Presentasi selanjutnya dibacakan oleh Elisha. Unsur kebahasaan. Kalimat tak langsung. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.567.630 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada Maret 2020. Kalimat tak langsungnya dadah. Unsur kebahasaan. Kata kerja mental, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari kasus aktif dan angka kematian yang masih terus bertambah. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi temporal. Data yang sama juga menunjukkan bahwa ada penambahan 34.754 pasien sembuh akibat COVID-19 dalam waktu 24 jam terakhir. Akan tetapi, jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi
sejak awal pandemi terjadi di tanah air, sehingga angka kematian akibat COVID-19 mencapai 67.355 orang sejak awal pandemi. Selanjutnya, unsur kebangsaan yang keempat adalah keterangan waktu. Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi. Penambahan tersebut menyebabkan total kelas COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.657.630 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada Maret 2020. Data yang dihimpun pemerintah hingga Senin 12 Juni 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan ada penambahan 40.427 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Pada periode 11 sampai 12 Juli 2021, ada 891 pasien COVID yang tutup usia. Unsur kebahasaan yang terakhir, penggunaan bahasa baku. Dengan demikian, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 2.119.478 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Data yang dihimpun pemerintah hingga Senin 12 Juli 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan ada penambahan 40.427 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan selama presentasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Nah, baik anandaku, terima kasih untuk seluruh anggota dan koordinator kelompok 1 sudah menjadi penampil pertama. Nah, selanjutnya moderator silakan buka kesempatan untuk tanya jawab bila mana ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada dari peserta didik, Pak Guru ingin memberikan umpan balik terkait dengan konten atau isi presentasinya di catatan Pak Guru. Ya, ini buat anak-anakku di kelompok A, tinggal melakukan perbaikan sedikit saja. Secara umum sudah bagus. Yang pertama, hanya satu saja ya catatan Pak Guru, yaitu pada konjungsi temporal. Di dalam sana, Pak Guru tadi melihat ada kata sehingga. Nah, ini yang perlu dibenahi, bahwa sebenarnya sehingga itu bukan masuk konjungsi temporal, tapi merupakan konjungsi akibat. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 3. Silakan, moderator. Oke, baik. Selamat siang Pak Fadil dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gerakan solidaritas sejuta tes antigen untuk Indonesia buka layanan pinjam tabung oksigen gratis. Baik, Juan dipersilahkan. Yang pertama yaitu kepala berita. Kepala berita yaitu gerakan solidaritas sejuta tes antigen untuk Indonesia buka layanan pinjam tabung oksigen gratis. Kaki berita. Satu hari itu yang pengambilan dan pengantaran paling ramai itu bisa sampai 40 lebih. Paling lama peminjaman 5-7 hari maksimal peminjaman, ucapnya. Perwakilan pasien COVID-19 nantinya bisa mengambil tabung oksigen secara langsung di posko pelayanan yang berada di dua lokasi, yakni di Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, dan Grand Depok City, Jawa Barat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, baik dari kesalahan kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami dan terima kasih. Selamat siang. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Selamat siang, Aini dan teman-teman kelompok 3. Silakan anandaku bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait presentasi dari kelompok 3 tadi. Selamat
Selamat siang Pak Fadli dan teman-teman semua. Selamat siang Iva dan kelompok 2. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Menkes ungkap 3 strategi atasi kelangkaan stok oksigen. Sebelumnya di kelompok kami terdiri dari Elva, Fayat, Graciela, Ifat, Gregorius, dan saya, Iva. Dipersilakan untuk Elva membaca nomor 1 dan 2. Struktur teks berita. Pertama, kepala berita. Menkes ungkap 3 strategi atasi kelangkaan stok oksigen. Teras berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan 3 strategi pemerintah untuk memperbanyak suplai oksigen. Strategi itu diharapkan bisa mencukupi kebutuhan oksigen saat kasus COVID-19 melonjak. Selanjutnya Fayat. Unsur kebahasaan, kata kerja mental. Ketiga, menurut Budi, pemerintah akan mengimpor oksigen konsentrator. Menurut Budi atau pendapat Budi. Lebih lanjut, Budi berharap 3 strategi tersebut dapat mengatasi kelangkaan stok oksigen di masyarakat. Tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di AS, di Inggris, di mana-mana trennya meningkat tajam. Kita lebih baik berjaga-jaga sehingga kita tidak kaget. Sambungnya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata kami. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Sekian dan terima kasih. Baik, Iva dan teman-teman di kelompok 2, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, Rendaku, dibuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menanggapi presentasi kelompok Iva dan teman-teman. Silakan. Ya, baik. Bila tidak ada, untuk kelompok 2, tinggal secara umum sudah bagus, tinggal memperbaiki saja, lebih berkonsentrasi dalam membaca teksnya ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Namun untuk konten presentasi semuanya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Iva dan teman-teman. Satu kelompok lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Zilan, Hafiz, Nikesha, Raihan, Queen, dan Noel akan mempresentasikan tentang berita pasien melonjak tajam, ketersediaan oksigen di medis di Wonogiri kritis. Nikesha dipersilahkan. Kepala berita, pasien melonjak tajam, ketersediaan oksigen medis di Wonogiri kritis. Teras berita, lonjakan pasien positif COVID-19 yang tajam dalam 2 pekan terakhir berdampak kritisnya ketersediaan oksigen medis di Kabupaten Wonogiri. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanyakan ke temannya bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau menanggapi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Demikian untuk umpan balik bagi kelompok 4, dan secara umum jawabannya sudah sesuai yang diharapkan ya, sudah benar. Terima kasih Silan dan teman-teman. Selamat siang Pak Fadli dan teman-teman. Selamat siang. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang cerita sejumlah pemuda di Magetan berikan susu dari peternak lokal ke warga yang isoman. Teras berita, belasan pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda-Pemudi Peduli Desa IP3D di Kabupaten Magetan, Jawa Timur membagikan susu segar dari peternakan sapi perah di kampung Susu Lau pada warga yang melakukan isolasi mandiri. Oke, sekian dari kelompok 5. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan bila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Iya, semua sudah terjawab dengan baik.
kasih Titania dan teman-teman dari kelompok 5. Nah, Anandaku semuanya, kelompok 1 sampai kelompok 5, terima kasih sudah melakukan presentasi, memaksimalkan penampilannya, bisa berkoordinasi dengan baik. Nah, Anandaku, selanjutnya aktivitas kita di Google Classroom, Pak Guru sudah menyediakan kantong tugas berjudul Tugas 2, merangkum isi berita. Nah, di bagian ini, Anandaku silakan mencari teks berita ya dari media online. Kemudian kalian salin dan masukkan ke halaman ini ya. Pak Guru sudah menyiapkan halamannya, silakan kalian masukkan ke sini teks beritanya secara utuh. Kemudian buatlah rangkumannya. Cara yang paling mudah untuk merangkum adalah mengambil bagian inti dengan tentunya memperhatikan unsur-unsur berita. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kalian buat ringkasannya, silakan kalian berlatih membacakan teks beritanya dengan memperhatikan lafal, intonasi, raut wajah atau mimik, dan gestur. Silakan perhatikan cara dia duduk, cara dia mengatur lafal, intonasinya, raut wajahnya. Lanjut. Pembatasan sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Bandung Raya pada tanggal 22 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Alfairus dari kelas 8E akan mempresentasikan 4 hal yang penting diketahui tentang varian Delta. 1. Delta lebih menular. Delta menyebar 50% lebih cepat dibandingkan varian Alpha yang penularannya 50% lebih cepat dari varian asli SARS-CoV-2. Dengan demikian, World Health Organization WHO menyebut varian Delta sebagai yang tercepat dan terkuat. 2. Orang yang tidak divaksin berisiko terinfeksi. Ketika kelompok usia yang lebih tua divaksinasi, mereka yang lebih muda dan tidak divaksinasi akan berisiko lebih tinggi terkena COVID-19. Hari varian pun apapun ujarnya. Ketiga, vaksinasi adalah perlindungan terbaik terhadap Delta. Hal terpenting yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari varian Delta selain menerapkan protokol kesehatan adalah mendapatkan vaksinasi lengkap. Yang keempat, tingkat keparahan dan gejala Delta untuk melawan Delta. Analis Public Health England menunjukkan setidaknya ada 2 vaksin yang efektif. Selanjutnya, unjuk rasa memprotes PPKM di kota Ambon berujung bentrok antara mahasiswa dan kepolisian. Ratusan mahasiswa memprotes aturan PPKM karena dianggap menyulitkan masyarakat. Mahasiswa juga menuntut wali kota agar mencabut aturan vaksin sebagai syarat administratif pelayanan publik. Sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator kemudian diamankan oleh petugas. Bentrokan ini dipicu oleh dugaan mahasiswa yang dipukul oleh petugas kepolisian yang menyebabkan kemarahan massa. Akhirnya pembubaran paksa pun dilakukan karena unjuk rasa menyebabkan kerumunan. COVID-19 varian Delta jadi biang kerok ledakan kasus sejumlah di negara termasuk Malaysia. Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Dr. Nur Hisman Abdullah mengungkap penularan varian corona Delta sangatlah cepat, bahkan dalam hitungan detik. Seseorang dapat terinfeksi dari orang lain melalui kontak dekat kurang dari 1 meter selama 15 menit. Namun sekarang diberitahu bahwa varian Delta dapat menginfeksi seseorang hanya dalam 15 detik dan virusnya menyebar di udara. Tingkat penularan virus jauh lebih tinggi. Berbanding jauh dengan COVID-19, virus asli yang memiliki angka penularan 2,5 hingga 3. Sementara varian Delta berada di rentang 5-8. Pada satu titik ada 1.340 kasus di Labuan hanya dalam 1 minggu. Mengidentifikasi bahwa infeksi di sana berasal dari varian Delta dan menyebar di industri perkapalan. Berdasarkan laporan Minggu 19 Juli 2021, Malaysia mencatat 10.000 kasus baru COVID-19.
153 wafat dan 5.000 warga sembuh. Delta menyebar 50% lebih cepat dibandingkan varian Alpha, yang penularannya 50% lebih cepat dari varian asli. World Health Organization menyebut varian Delta sebagai yang tercepat dan yang terkuat. Orang yang tidak divaksin beresiko terinfeksi. Orang yang belum sepenuhnya mendapatkan vaksin COVID-19 adalah kelompok yang paling beresiko terinfeksi. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa anak-anak dan orang dewasa di bawah 50 tahun 2,5 kali lebih mungkin terinfeksi Delta. 3. Vaksinasi adalah perlindungan terbaik terhadap Delta. Hal terpenting yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari varian Delta selain menerapkan protokol kesehatan adalah mendapatkan vaksinasi lengkap. Vaksinasi juga membantu melindungi dari gejala infeksi COVID-19 yang parah, seperti sesak napas dan nyeri dada. 4. Tingkat keparahan dan gejala Delta. Varian Delta sekitar 2 kali lebih mungkin mengakibatkan rawat inap pada individu yang tidak divaksinasi dibandingkan varian Alpha. Delta dapat ditandai oleh gejala batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, dan demam. Untuk melawan Delta, analisis Public Health England menunjukkan setidaknya ada 2 vaksin yang efektif, yaitu vaksin Pfizer-BioNTech dan vaksin Oxford AstraZeneca. Disparekraf DKI akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan Tahun Baru 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Disparekraf DKI Jakarta Nomor 400 SE 2020 tentang Tertib Operasional Usaha Pariwisata pada Pergantian Malam Tahun Baru 2020-2021 sesuai dengan PSBB masa transisi di Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Bambang Ismadi mengatakan, tempat usaha yang nekat menyelenggarakan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Sanksi bila terbukti melanggar, maka tempat usaha bisa disegel, ucap Bambang kepada Kompas.com. Bambang menyebut, Disparekraf melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Upaya tersebut yakni melakukan pengawasan mandiri, pengawasan secara terpadu atau gabungan, serta pelaporan melalui warga atau media. Dan misteri guest, tutur Bambang. Disparekraf DKI Jakarta tidak berencana untuk menggelar acara tahun baru meski melalui virtual. Dinas Pariwisata hingga saat ini tidak ada rencana menggelar acara malam tahun baru walaupun secara virtual, kata Bambang. Dalam surat edaran terdapat 4 poin edaran yang harus diperhatikan pemilik usaha pariwisata, baik berupa hotel, restoran, kafe, dan sebagainya. Poin pertama, kegiatan operasional usaha pariwisata yang dinyatakan boleh beroperasi di masa PSBB transisi harus mematuhi ketentuan PSBB transisi. Kedua, tidak diperkenankan melakukan perayaan kegiatan malam tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan atau keramaian pada kegiatan. Ketiga, tim Satgas Penanganan COVID-19 internal yang berada di hotel dan restoran diminta untuk melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, tempat usaha juga harus menjamin tidak terjadi kerumunan. Pemilik atau pengelola usaha juga harus mendisiplinkan tamu atau pengunjung tentang protokol kesehatan COVID-19. Poin keempat, seluruh usaha pariwisata diminta mentaati ketentuan jam operasional yang berlaku dalam PSBB transisi. Poin kelima, Pemprov DKI mengancam akan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Anandaku, setelah melalui proses pembelajaran tadi, mengikuti proses pembelajaran tadi, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa saja, yang bisa menyebutkan apa saja struktur teks berita dan ciri kebahasan teks berita? Saya persilakan. Struktur teks berita ada 4, yaitu kepala berita, teras, tubuh, dan kaki berita. Benar sekali. Selanjutnya untuk ciri kebahasaannya.
Ciri kebahasaannya ada ada kalimat langsung dan tidak langsung, ada konjungsi temporal, kata kerja mental, dan menggunakan keterangan waktu. Dan yang terakhir menggunakan bahasa baku. Oke, lengkap. Terima kasih Aini. Nah, selanjutnya tentu dalam proses tadi ada aktivitas kelompok, ada aktivitas individu. Nah, Pak Guru mau dengarkan nih, apa sih manfaat yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran tadi? Saya mau dengarkan dari, ada Iren. Silakan Iren. Saya dapat lebih memahami struktur dan ciri kebahasaan teks berita, serta dapat menggali kemampuan dalam membaca berita. Oke, baik. Terima kasih, Iren. Nah, Anandaku, di pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke materi yang baru, yaitu tentang teks eksplanasi, ya. Silakan dipersiapkan dirinya dengan baik agar di bab berikutnya kita sudah bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tentunya dengan tidak melupakan apa yang sudah kita pelajari di hari ini. Demikian anandaku semuanya, Pak Guru sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat anandaku yang sudah menunjukkan partisipasinya dengan baik, yang sudah berpartisipasi dengan baik, dan dari awal sampai akhir tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua Kelas, Kanisia Aini, untuk memimpin teman-temannya berdoa, mengakhiri pembelajaran, dan memberi salam. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.